Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar teman-teman? Sabtu pagi. Ya, banyak juga yang hari ini libur kan? Artinya kita libur sekarang agak luas waktunya ya, jadi hampir 7 hari libur, tetapi tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dong ya di luar hari libur yang resmi itu. Tapi ini kadang-kadang dengan suasana yang senggang seperti itu, justru timbul kebosanan ya. Jadi kita kalau lagi sibuk banget itu rutinitas kita membelit, artinya membuat kita harus melakukan kegiatan yang dari itu ke itu. Justru pada saat kita banyak waktu untuk menganggur itu, kebosanan itu muncul ya. Nah, pada kesempatan ini saya ajak Anda ngobrol tentang mengatasi kebosanan versi saya. Artinya apa? Tentu Anda juga punya cara sendiri untuk mengatasi kebosanan Anda kan. Nanti kita berbagi apakah dengan cara yang langsung seperti ini dari lewat komentar atau apapun ya. Kita bisa berbagi bagaimana mengatasi kebosanan itu, karena ada quotes yang menarik saya temukan di sini ya, bahwa lawan kata dari kebahagiaan itu bukan kesedihan ternyata, tapi kebosanan. Ya ini menarik ya. Saya juga baru tahu ini, baru mendapat satu quotes yang seperti ini. The opposite of happiness is not sadness, it's boredom, kebosanan ya. Jadi kebosanan itu ternyata membuat orang tidak bahagia. Benar sekali. Jadi ya, kalau sedih itu bisa berlalu, tapi kalau bosan itu ya begitulah ya. Ini betul sekali. Nah, sepertinya memang kita harus menemukan cara bagaimana kebosanan itu diganti dengan perasaan lain yang positif. Tadi ada juga gitu ya, yang bagaimana membunuh kebosanan itu antusiasme. Jadi rasa antusias ya. Kalau kita sedang bosan, maka kita buat perusahaan kita berubah menjadi antusias. Tapi bagaimana itu? Nah, kuncinya kan di situ. Saya tidak berbicara tentang teori-teori, tapi saya mungkin lebih enak apa yang saya lakukan, karena mungkin saja ya saya tidak kehabisan cerita dong kalau apa yang saya alami sendiri. Saya nggak bingung ini, karena ya begitulah yang kita lakukan, dan saya pikir siapa tahu cara itu juga bermanfaat buat teman-teman ya, bagaimana mengatasi kebosanan. Jadi seperti saya katakan tadi, bosan itu kan muncul dari pengulangan yang monoton ya, sehingga dari itu ke itu, dari itu ke itu ya. Dan memang rutinitas itu tidak mungkin terabaikan ya, artinya kita mau tidak mau harus ada rutinitas ya. Seperti matahari yang tidak pernah jemu ya, gitu ya, tiap hari menyinari kita, tidak pernah jemu, maka kita pun ada tugas-tugas rutin yang menyangkut hajat hidup kita itu yang tidak boleh membuat kita bosan, kan begitu.
Masalahnya bagaimana merubah bosan itu menjadi antusias. Nah, ini yang harus kita pecahkan ya. Baik, mungkin acak saja saya mau cerita nih ya. Cara saya mengatasi kebosanan gimana? Biasanya saya melakukan dengan cara menciptakan suasana baru. Bagaimana? Paling kelihatan ya suasana ruangan. Ya, ruang baca. Di sini ada ruang baca karena bagaimana supaya saya tidak bosan ya. Itu seminggu sekali ya, atau waktunya tidak tertentu. Pokoknya bosan itu muncul langsung saya lakukan gitu dengan merubah suasana baru. Nah, dengan merubah itu kan kita lalu yang kita pikirkan bukan diri sendiri saja, tapi orang lain. Karena rasa bosan itu muncul karena kita hanya berfokus pada diri sendiri. Kalau kita hanya berfokus pada diri sendiri, maka lebih sering rasa bosan itu muncul. Tapi ketika kita berfokus pada orang lain juga, maka rasa bosan itu minimal ya akan terkurangi. Nah, dengan berpikir enaknya bagaimana ruang ini saya atur ya, nanti orang datang begini, ini begini ya, kita lalu memikirkan kebutuhan orang lain kan. Oh iya begini. Tapi saya enggak. Nah, seperti itu. Jadi walaupun seringkali dari apa yang kita lakukan itu membuat kita agak misalnya meletakkan jam saja ya, jam itu kita letakkan di sini, biasanya kalau kita bangun langsung melihat ke sana gitu kan. Ketika kita merubahnya, perubahan itu memberi konsekuensi kita untuk lupa. Seperti kemarin bangun lihat loh jamnya mana, nah kan gitu ya. Tapi orang lain justru mengalami surprise, oh ganti lagi suasananya. Nah, itu memberi kegembiraan. Jadi memang ada dua sisi. Di sisi kita timbul pembiasaan baru, di sisi orang lain memberi surprise. Nah, surprise itu menyenangkan orang lain, pembiasaan baru memaksa kita untuk menyesuaikan diri. Nah, ini bisa menyenangkan, bisa merepotkan. Tetapi kalau kita sadari bahwa ini kebutuhan yang bermanfaat, no problem kan? Ya, itu satu. Jadi membuat suasana baru. Kemudian yang kedua, melakukan sesuatu yang rutin itu dengan cara yang berbeda. Gitu. Kalau biasanya kita makan di ruang makan, ya, kali ini kita membawa kursi atau tikar ke halaman. Nah, gitu. Kita taruh saja di mana tempat yang kira-kira nyaman untuk makan, ya. Pokoknya jangan dekat kandang ayam. Tapi kalau kandang ayamnya bagus, ya nggak masalah ya. Jadi di rumputan, di bawah pohon, di serambi, di ini ya, yang nyaman lah begitu. Makan di tempat yang berbeda mungkin memberi mood yang berbeda. Biasanya kalau tempe penyet dengan daun kemangi lalu diberi santan, nah itu rasanya di ruang makan itu begini. Nanti di bawah pohon kersen itu bisa beda karena di situ ada angin yang semilir, ya, ada suasana kiri kanan yang bisa membuat mood kita berbeda. Jadi begitu. Jadi rutinitas makan pagi dibuka. Kemudian menerima tamu misalnya ya, menerima tamu biasanya kita hanya di ruang tamu ya. Tetapi kalau rumah kita kecil itu akan membawa resiko percakapan itu menjadi monotonus dan menjemukan karena kita dibatasi oleh interior yang seperti itu, kemudian suasana yang fokus kita hanya berhadapan ya. Nah,
ketika kita mengalihkan lokasi, ya misalnya ke halaman belakang atau di kebun, ya kan? Di sini ada fokus yang banyak, ya, pembicaraan kita itu bisa memperoleh ilustrasi atau variasi dari objek-objek yang ada di sekitar kita. Jadi pembicaraan kita bisa mengalami variasi. Misalnya ketika kita ngobrol tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan profesi ini, tiba-tiba ada ayam yang lewat di halaman yang lari-lari seperti itu, ya. Kemudian kita melihat ke sana, kita lalu beralih pembicaraan ke ayam. Oh, banyak ayamnya ya. Jadi topik itu akan terbawa secara alami. Nah, itulah. Kemudian ketika kita berbicara juga ada hewan-hewan, karena sekitar kita ada banyak pohon, ya. Seperti ini di belakang ada pohon-pohonan yang ada suara burung yang aneh gitu. Saya temukan ini di beberapa tempat, dan nama burung itu namanya kedasi. Dia punya perilaku yang aneh, yaitu ketika dia bertelur, justru anaknya dipelihara oleh burung yang lain. Nah, ini kan kita bisa bercerita tentang kedasi itu gimana? Loh, dari mana informasi? Ya, di sini ada wifi. Kita buka saja. Nah, itu jadi kebosanan bisa hilang dengan mengalihkan kebiasaan kita yang rutin, monoton, menjadi sesuatu yang beda, ya. Waktu kecil ibu saya itu memberi contoh bagaimana menyapu halaman dengan sapu lidi itu, ya. Biasanya kita berjalan mundur, ya, dari ke depan terus mundur dengan sapuan-sapuan yang berpola seperti itu. Ini menarik karena apa? Nanti selesai kita menyapu, ornamen yang terbentuk dari sapu-sapu itu kelihatan. Nah, kalau nggak rapi, kita akan terlihat oleh nyapunya kok begitu. Nah, ini pembelajaran yang alami, yang juga komprehensif. Artinya orang tua mengajarkan kita itu kebersihan, tetapi sekaligus keindahan, ya. Ada juga konsistensi, ya. Kalau nyapu itu tidak tertib, tidak konsisten gitu, ya hasilnya jelek, dan yang jelek itu enggak indah. Seperti itu. Jadi itu, ya. Terus itu satu sisi, ya. Kemudian yang ketiga, kita memberi tantangan pada diri sendiri dan menghadiahi diri sendiri. Nah, misalnya begini. Kita mencoba hari ini harus selesai kita menulis, ya, tulisan harus selesai. Lalu kita tantang diri sini. Pokoknya kalau selesai nanti saya beli coklat. Coklat Silver Queen atau apa yang mahal, ya, 20-30 ribu nggak masalah. Kalau biasanya kita cukup beri Happy Toast atau apa gitu, ya. Sekarang ini muncul ini, ya. Nanti kita terpasantikan untuk momen yang lain, ya. Jadi kita tantang dengan diri kita dengan tantangan, lalu kita menghadiahi diri sendiri dengan itu, ya. Ini ada semacam motivasi. Saya harus selesai karena nanti sudah lama nggak makan coklat. Nah, jadi dengan hadiah yang kita beli sendiri, sebetulnya dari kocek sendiri, tetapi nggak masalah, ya. Emang kita harus nunggu hadiah dari orang lain. Ya. Jadi begitu saja. Ada 3 poin tadi, ya. 1, mengubah situasi. 2, melakukan dengan jalan yang baru. 3, memberi tantangan dan memberi hadiah diri sendiri. 3 saja, itu saja dulu. Nanti kita akan coba dengan yang lain. Kalau ada ide, tulis saja di komen di bawah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.